Yang terhormat Ibu Pendaki Sekolah Medis Duren 8, yang terhormat Wakil Kepala SMK Negeri 1 SEG, yang terhormat Kepala Program SMK Negeri 1 SEG, yang terhormat Ibu Bapak Guru peserta workshop dukungan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan workshop. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Romi, karena atas kehendaknya lah kita bisa berkumpul bersama di sini dengan keadaan sehat walafiat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dilatar belakangi oleh pergeseran perilaku dari anak-anak kita sebagai penerus bangsa ini, ya, di mana terkait dengan apakah siswa itu bangunnya bisa pagi atau tidak, bisa olahraga dulu, ya, bisa ada makanan bergizi, nanti ada MBG sebentar lagi, mungkin setelah kita akan kebagian, ya, dan juga tidurnya harus lebih cepat dan sebagainya. Kaitannya itu adalah harus membentuk kedisiplinan. Kedisiplinan itu sangat penting untuk menumbuh kembangkan, ya, pribadi dari siswa-siswa kita. Nah, sangat penting. Kenapa Pak Gubernur mengharapkan siswa kita masuk 6.30? Ya. Nah, untuk cerminan bahwa siswa harus bangun pagi untuk bisa berangkat ke sekolah. Kita juga ada pembinaan wali kelas terkait dengan tahfiz program baca Quran dan menghafal Quran. Itu juga bagian dari kebiasaan. Ya Rabbana lakul kamal yang bagi rijal wajhikal karim wa adil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau seperti apa, tapi berapa sekarang kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang sudah tahu 7 kebiasaan manusia hebat? Belum? Aktif. Jangan Bapak Ibu, kalau ini dinasihatkan tahun 90-an dan sekarang kita belum proaktif, harusnya teling, gitu kan? Mengambil tanggung jawab. Apa yang ingin dicapai, yang kita ingin dicapai oleh anak-anak, ya. Baru setelah kita punya rumusan kompetensi apa yang kita ingin dicapai oleh anak-anak, baru kita nyusun materinya apa, proses belajarnya seperti apa, begitu ya. Dan ini terus dipakai sampai kemarin juga begitu. Kita diberi tujuan sekarang, nah istilahnya capaian pembelajaran, dulu diberi KIKD, ya. Nah itu adalah hasil akhir yang diharapkan. Dari situ Bapak Ibu menyusun silabus, menyusun strategi, seperti itu ya. Nah, dari sekadar pendapatan materi atau finansial atau keuntungan duniawi. Yang kelima, berusaha memahami dulu sebelum bicara atau menyampaikan pendapat. Penyakit manusia zaman hari ini, ya, itu kebanyakan tidak memahami dulu tapi langsung komen. Struktur kurikulum kita ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, dan ada ekstra-kurikuler. Bukan karena definisi co-kurikuler itu adalah penguatan dan pendalaman untuk membantu pencapaian intrakurikuler. Berarti di dalam co-kurikuler itu lintas disiplin ilmu bisa membawa tujuan-tujuan dari mapel-mapel, ya, bukan hanya karakter. Kalau kelima kan karakter saja,
gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya membentuk karakter anak sehat, cerdas, disiplin, dan berdaya saing global untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Sudah kebayang Bapak Ibu 2045 akan seperti apa? 2045 itu sekitar 20 tahun lagi. Ya, kalau ada umur saya 75 tahun, kena tos yang mau itu, nanti kita akan membayangkan 2045 itu SMK rasanya seperti apa, Bapak Ibu seperti apa, anak-anaknya seperti apa, dan menuju ke sana kita akan diskusikan. Ya, kebiasaan yang pertama Bapak Ibu bangun pagi. Nah, bangun pagi buat apa? Jelas mendisiplinkan, ya, membangun tanggung jawab, membantu memulai hari dengan semangat dan produktif. Kalau muslimah asal aku gitu ya. Kalau muslim satu step lebih maju itu bukan bangunnya 10 menit sebelum adzan subuh, tetapi sekitar 2 atau 1,5 jam sebelum adzan subuh ya. Sekarang kalau di barat itu ada 5 AM Club di dunia barat ya. Apa sih klub jam 5 pagi? Orang barat itu biasa bangun jam berapa? Jam 6 atau jam 7. Yang lebih maju ya, yang mau waktunya lebih efektif, lebih segar, itu jam 5 bangun. Salah seorang anak kecil yang bernama Tokocan, dia awalnya sekolahnya itu tidak menyenangkan, tapi pindah ke sekolah yang baru. Di sekolahnya itu sangat menyenangkan, jadi semua dilakukan dengan gembira gitu. Bahkan desain sekolahnya kalau tidak salah kereta api ya, yaitu Yang membuat sekolah itu menyenangkan. Yang saya lihat dari sudut pandang gurunya, Ya. jadi gurunya memberikan kebebasan pada si anak untuk berkembang dan melakukan apa yang dia sukai, sehingga dalam pembelajaran tidak merasa jadi beban. Di semua hal, suasana kelas, kemudian hubungan antar personal siswanya, kemudian dengan gurunya itu terlihat begitu lepas. Dia tidak ada, seolah-olah tidak sekolah, sehingga si Toto itu ketika mau pulang juga malas pulang. Karena menikmati pembelajaran di kelasnya itu ya. Laut dan makanan dari gunung. Ya. Artinya apa? Kalau dari laut kita asumsikan ikan, protein, ya, rumput laut. Dari gunung tumbuh-tumbuhan, sayuran, seperti itu. Ya. Itu sesuatu konsep yang nggak muluk-muluk, nggak bergizi seimbang, beragam. Anak-anak ini protein, ini karbohidrat, tapi memang itu untuk anak usia SD. Ya. Bapak Ibu, kalau semua ada karakter pembelajar sepanjang harian. Bapak Ibu masih ingat ya definisi profil pelajar Pancasila ya? Yang tahun lalu, anak Indonesia pembelajar sepanjang hayat berkarakter bla bla bla. Jadi harapannya, tapi kan ini bukan untuk diperintahkan. Kamu sehari harus baca buku 15 menit. Berhasil nggak Bu literasi model begitu? Jadi ini juga PR kita semua, bagaimana merumuskan program literasi yang efektif, gitu ya. Nah, jadi belajar memang bukan hanya baca buku, tapi budaya baca, minat baca itu harus ditumbuhkan. Ya, beberapa negara maju sekarang sudah mulai mengharuskan handphone ditinggalkan dalam proses belajar. Kita mungkin baru mulai, ya.
Kenapa? Karena ternyata lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Buat apa kita punya perpustakaan? Haruskah bergeser ke perpustakaan digital? Enggak. Nah, yang pentingnya membangun budaya bacanya. Enggak terpaku pada satu buku. Apa aja yang menyenangkan saya baca. Oke, buku terakhir yang dibaca, tolong resumenya. Yang saya bahasa itu Islam tidak tunggal kayak positif. Jadi isinya berbicara tentang perbandingan penerapan agama Islam di beberapa negara dengan karakteristik yang unik. Ya, kadang hal itu sering disalah tafsirkan bahwa wajah Islam itu seperti yang digambarkan keras, padahal di beberapa wilayah tidak seperti itu. Ini berhubungan dengan proses masuknya agama Islam ke wilayah itu. Jadi penyebaran Islam dipengaruhi oleh proses masuk sehingga mengubah karakter dari masyarakat di mana agama itu muncul. Kalau Indonesia lebih beruntung karena kita mengalami akulturasi kebudayaan, kemudian juga ada asimilasi yang membuat Islam Indonesia lebih lembut daripada Islam yang ada di Jazirah Arab yang karakter masyarakatnya sendiri itu keras. Tidak cukup, ya. Tidur terbaik itu jam 10 sampai 11. Jadi sebelum jam 11 kita harus sudah pulas. Ya. Pada ubah kamu 2 kamu 10 maka. Tapi sebelum jam 11 kata dokter Tirta, ini juga bukan kata saya. Ya. Tidak tergantikan. Jam 11 kita tertidur berarti recovery organ-organ dalam kita terjadi. Tapi kalau jam 11 malam kita belum tidur, maka yang terjadi adalah semua organ kita dipaksa bekerja keras. Maka itu sudah menjadi warning, ya. Hari kedama itu kan memang sudah terjadi, sudah takdir, ya. Tapi usaha kita, ya. Mari kita sama-sama kepada siswa kita. Kan kadang aktivitasnya kan tidak di siang hari tuh. Dan juga itu kan menghasilkan uang, ya kan, menghasilkan uang. Nah ini kan yang agak sulit ketika mereka sudah punya pemasukan dari e-sport, kemudian kita minta untuk tidur cepat, kan aktivitasnya malam. Itu seperti apa kira-kira solusinya untuk mencoba mengurangi? Karena kalau melarang sih agak sulit kalau sudah berhubungan dengan uang, sudah punya penghasilan buat anak. Itu kira-kira seperti apa? Begini Bu, kalau melihat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, dari poin 1 sampai poin ke bawah itu rata-rata bentukan atau bawaan dari rumah. Sedangkan kita membentuknya mencoba di sekolah gitu. Ini bagaimana Bu berdasarkan pengalaman Ibu? Takutnya pada saat kita memberikan arahan di sekolah, ternyata apa yang di rumah tidak dilakukan pembentukan tersebut, apakah akan terbentuk ini anak-anak Indonesia hebat gitu di tahun 2045 ini? Soalnya jadinya beda frekuensi antara sekolah dengan rumah, takutnya seperti itu. Apa yang kita harapkan takutnya tidak akan terjadi karena orang tua juga siapa tahu gitu ya Bu, informasi ini belum sampai ke orang tua itu harus seperti apa gitu. Elektronik, olahraganya di mana? Sepertinya ini diambil analogi dengan catur. Gak ada fisiknya. Catur olahraga ya Pak ya? Betul? Iya. Nah, sepertinya diambil ke sana. Ada adu strategi, ya. Nah, masalahnya ternyata
ada dampak-dampak negatif. Ya. Sebenarnya bukan hanya e-sport yang bikin orang bisa dapat cuan seolah-olah mudah, ya, seolah-olah padahal kalau RGP THC ya di TikTok dan tetap harus ada effort. Seperti siapa itu YouTuber Atta Halilintar itu ternyata di awal dia itu punya satu ruangan khusus berisi puluhan komputer dan handphone. Organik lah organik, tapi ya itu punya sendiri yang like, yang nge-share ulang gitu ya, itu ada usahanya gitu supaya YouTube-nya banyak subscribersnya. Nah, jadi dampak-dampak negatif dari teknologi secara umum ini memang yang belum teratasi. Nah, harapannya dengan pengembangan karakter 7 kebiasaan Indonesia hebat inilah ya, bisa dibangun anak-anak yang salah satunya adalah punya prioritas hidup yang jauh ke depan. Kenapa saya katakan jauh ke depan? Sebab kalau bicara setahun, 2 tahun dapat cuan, saya ingin membahasnya dari sisi bahwa banyak hal ada yang instan di dunia internet saat ini. Ada yang instan, mudah diperoleh, tetapi kalau kita tidak memiliki visi yang jauh ke depan, nah itu sudah banyak sekali contohnya. Artinya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebetulnya belum lengkap, ya, belum lengkap. Kita perlu membangun kemampuan bernalar kritis agar anak-anak kita memiliki kemampuan untuk membedakan tujuan jangka pendek dan mentargetkan tujuan yang jauh lebih panjang. Tapi memang tidak dipungkiri kondisi saat ini saking mereka terpapar internet seolah-olah semuanya mudah via TikTok, via YouTube. Jadi baru-baru mau jadi YouTuber aja, gitu ya. Nah, jadi PR kita besar, banyak sekali, Bapak Ibu ya. Nah, mengatasinya bagaimana? Pasti harus dibangun dulu daya pikir kritisnya. Harus dibangun dulu daya pikir kritisnya agar mereka bisa menentukan mana yang layak untuk dikejar sampai mengorbankan sekolah misalnya, mana yang harus diprioritaskan sehingga cita-cita yang lebih besar, lebih jauh, lebih langgeng itu bisa dicapai, gitu Pak. Jadi daya pikir kritis ini perlu menjadi fokus kita. Udah banyak sekali pengaruhnya, maksudnya kita bicara begini, ya, daya pikir kritis ke arah positif, tapi di luar makan menerap kabar dahman, eta, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya sering bicara begini punten, ya, dalam diskusi dengan guru-guru muslimah pada beberapa forum itu saya katakan bahwa ibu-ibu merasa enggak kita guru diharuskan mendorong anak-anak ke kutub positif, betul? Tapi seluruh dunia di luar kita menarik mereka ke kutub negatif. Terasa nggak? Benar nggak seluruh dunia? Dunia yang ada di genggamannya, ya, HP-nya, internet, media, itu semuanya itu menarik ke arah yang nggak terbayangkan, gitu ya. Tidak terbayangkan bagaimana bisa ada anak pesantren tapi kelakuannya sudah kriminal tingkat tinggi. Terbayangkan? Suatu yang nggak terbayangkan. Jadi, nah, berangkat dari situ pertanyaan Bu Ade tadi, kok sekolah nukatem belehan gitu ya? Kan kita kan cuma 7 jam, paling banyak juga jam 7 sampai jam 14
dibebankan kepada sekolah. Berdasarkan pengalaman memang nggak bisa sendirian, tidak bisa hanya sekolah, ya seperti itu ya. Nah, jadi memang tidak mungkin, karena itu kan di sini sudah dijelaskan ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, hanya yang memiliki pemahaman, yang memiliki kompetensi itu kan sekolah. Kalau orang tua, mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu, kalau di karakteristik sekolah kita biasanya di kurikulum satuan pendidikan itu ditulis orang tua siswa kami umumnya adalah petani penggarap misalnya, dengan pendidikan rata-rata di bawah atau tidak lulus SMA. Bisa dibayangkan ya, rata-rata pemahamannya tentang pendidikan atau yang seperti ini tentang kebijakan-kebijakan itu juga tidak cukup memadai. Nah, sekolah diharapkan bisa menjadi motor penggerak, ya, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Oh kita, ya memang karena sekolahlah yang dipandang sebagai lembaga yang memiliki personal-personal dengan pemahaman memadai tentang pendidikan karakter ini. Ya. Bisa enggak sekolah saja? Saya pastikan tidak bisa. Ya. Saya boleh bercerita sedikit. Saya pernah menemukan ada anak disekolahkan di sekolah Islam. Biasa kan ada buku amalan harian ya di sekolah Islam tuh, sholat, zuhur, asar, maghrib. Udah nate cara sholat, kumamah nate da isin atau dicentangan, weh. Bari jeung ngomel si mama teh, kamu mah nggak pernah sholat, mama mah malu gimana ini nyentangnya tapi dicentangan. Itu sama dengan membenarkan kebohongan. Ya. Jadi yang terjadi sekarang anaknya sudah dewasa biasa, weh 7 malahan, gitu ya, anak laki-laki. Lalu anak sholat sehari-harinya subuh asalnya. Seperti itu. Jadi ketika ada lembaga pendidikan punya kebijakan yang baik, tetapi orang tuanya tidak mendukung, sama aja, ya, tidak akan berhasil. Lebih dari itu, Bapak Ibu, mari kita renungi bersama ya. Sebenarnya arah pendidikan kita kemana? Asasnya bagaimana? Selalu didengung-dengungkan SMK siap kerja, betul? Betul ya? Kalau di perguruan tinggi ada triple helix, ada pentahelix, itu kolaborasi dengan industri, tim pencegahan kekerasan. Ya? Nah, jadi missnya di situ ternyata pengukuran kesuksesan program Kementerian Pendidikan itu berhenti di angka-angka kuantitatif atas hal-hal yang sifatnya permukaan. Sekarang bullying masih terjadi? Masih. Berapa banyak? Mungkin makin banyak. Tapi kan SKTPBK mah sudah 100% upload. Ya. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama merenungi lagi tujuan pendidikan kita apa. Jangan-jangan ketika ngajar kita memang fokus pada biar kamu bisa kerja, biar kamu bisa kerja, biar kamu bisa kerja, gitu ya. Tapi lupa untuk meniatkan dalam hati, besok saya tuh sebelum ngajar mau menasehati misalnya ya. Karena ada itu Bapak Guru yang menasehati guru, jangan begadang ya. Kata Pak Gubernur juga jam 9 harus di rumah. Tapi menasehati bagaimana, saya masih ingat waktu masih ngajar di kelas itu, siapa yang tadi pagi salam ke orang tuanya sebelum berangkat? Ada? Ada yang suka nanya gitu Bu ke anak-anak? Ada. Siapa yang cium tangannya atau salamnya balik nemprak minta bekal? Ya? Siapa yang menatap dulu wajah
usia SMK ketika jam 9, 10, dan 11 masih begadang, masih main game iya. Jadi otomatis itunya apa, tidur ini apa namanya, survei terhadap kenyataan ini bangun maaf yang matang selesai itu beda, datang ke sekolah terlambat. Tadi kan 7, nah saya udah berpasangan. Pak, siapa? Jadi bisa menambahkan. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Witri Widarti dari kelompok 1 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Bangun Pagi. Dan bersama teman-teman saya ada Ibu Nanu Hayati, ada Ibu Dewi Rati, ada Ibu Juwarti, ada Ibu Luciana, dan ada Ibu Suyanti. Ya. Sudah kenal Ibu Bapak? Sudah. Terima kasih. Ya, yang pertama ya, di 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yaitu bangun pagi, ini berdasarkan fakta yang terindra, ya, fakta yang terindra di SMK Negeri 1 Rancaikek. Di awal diterapkannya kebijakan Gubernur Jawa Barat yaitu masuk jam 6.30, itu memang anak-anak banyak yang kesiangan, hampir mencapai kurang lebih 30 orangan, ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan diterapkan juga aturan sekolah, yaitu dari kesiswaan, di mana ketika ada yang kesiangan yang melebihi batas toleransi yaitu 10 menit dari jam masuk, siswa dipulangkan dan disuruh memanggil orang tua. Dari punishment yang diterapkan oleh kesiswaan itu ternyata alhamdulillah perubahannya signifikan. Kalau yang saya rasakan, ya, ini berdasarkan fakta yang terindra, dan anak-anak bisa datang tepat waktu. Yang kesiangan, kalau sampai saat ini bersama tim kesiswaan saya jaga gerbang, itu kurang lebih di 5 sampai 10 orang yang kesiangan itu. Berarti luar biasa perubahannya. Jadi kalau disimpulkan, ya, dari kebiasaan Indonesia Hebat di bangun pagi ini, kebiasaan bangun pagi siswa SMK Negeri 1 Rancaikek bisa kita berikan predikat 80 mungkin dari 10 predikat menuju proses menuju ke nilai 9, insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kelompok 1 sudah presentasi. Kami dari kelompok 7, perwakilan dari kelompok 7 menanggapi apa yang diutarakan oleh kelompok 1, rentang nilainya itu 8. Menurut saya sangat-sangat tidak sesuai, ya. Kenapa sangat tidak sesuai? Kita melihat fakta di lapangan, di kelas-kelas terjadi hal-hal yang mungkin bisa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya dari segi apa? Ketika melihat banyak ketika berdoa memulai jam pelajaran, banyak anak yang salah membaca doa, kemudian menunduk membaca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, ya Pak. Sering terjadi mata ngantuk, lelah, mata merah. Jadi saya berkesimpulan ketika melihat rentang nilai 8 tersebut sangat-sangat tidak cocok, ya.
Mungkin kebanyakan dari siswinya itu agak bisa dimaklumi ya Bu ya. Tetapi ketika melihat yang kaum Adamnya laki-laki itu sangat-sangat tidak tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak terjadi ketika saya melihat jurusan-jurusan, bukan menjelekkan jurusannya, TKR, TITL dan lain sebagainya, masih banyak yang Pak permisi, Pak ini mungkin dia itu masih ngantuk. Dari segi bangun paginya mungkin itu bisa dinilai sangat bagus ketika efek yang terjadi di lapangan itu sudah tidak signifikan lagi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan perwakilan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf minus kurang lebih 7 lah. Ya, masalahnya masih banyak. Atau tadi ada kode 5 ya, terima kasih dari kelompok. Terima kasih. Dari Pak Adam. Kami harus komitmen dengan kontranya itu sendiri, maaf Ibu. Karena kami kebagian kontra gitu ya, walaupun ada beberapa hal yang saya setuju terhadap pendapat tim 1. Nah, kalau Pak Yudi 5 mungkin saya levelnya 7 gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya anak itu sangat banyak yang terlambat. Tapi dengan pembinaan yang sangat baik, kemudian hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dilakukan juga, akhirnya banyak perubahan, terutama setelah peraturan KDM yang mengharuskan anak masuk jam 6:30. Namun kalau misalnya dilihat dari fakta di lapangan, saya setuju terhadap pendapat Pak Yudi, belum sepenuhnya. Terutama ketika 6:30 itu betul masuk ke area sekolah tapi masih bergerombol gitu. Makanya ketika berdoa pun anak masih banyak yang masuk gitu, banyak yang Bu, maaf kesiangan dan sebagainya. Jadi saya setuju bahwa level 8 itu terlalu tinggi menurut saya. Gitu, maaf sekali level 8 terlalu tinggi. Jadi kalau bisa yang levelnya diturunkan, 7 lah cukup. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak soalnya gini ya, kalau lihat permasalahan di sekolah kita itu masalahnya kompleks. Kompleksitas masalah yang ada di sekolah kita itu sangat banyak sekali, terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan anak. Di antaranya adalah kalau misalkan siswa masuk jangankan 6:30, jam 7 saja itu banyak yang kesiangan. Ya, kalau kita berbicara secara objektivitas ya, itu masih banyak sih siswa yang kesiangan. Terutama mungkin nanti ada hubungannya dengan faktor pengaruh orang tua terhadap siswa tersebut. Jadi kalau misalkan saya lihat tanpa mengurangi rasa hormat ke kelompok 1, mungkin kalau nilai berapa? 8 ya. 8 itu terlalu ya mungkin agak dipaksakan gitu ya. Dipaksakan kalau menurut saya secara pribadi dari kelompok 7,5, kelompok ini berapa tadi kan? 7. Mungkin saya kasih nilai 6. Ya kita tengah-tengah aja. Mohon maaf untuk kelompok 1 tanpa mengurangi rasa hormat. Nanti takut dibahas. Masuk yang kedua ya ke kelompok 1 karena berdasarkan pengalaman saya di TKR ini memang ada kemajuan yang signifikan. Karena misalnya kalau saya memang mengajarnya pakai bagi puitri gitu ya. Rata-rata anak-anak mungkin nggak tahu nih kalau yang wali kelas ya, tapi kalau ke kelas saya itu memang anak-anak sudah rata-rata tepat waktu semua gitu, setiap pagi gitu. Mungkin jangan 80 ya Bu, naikin lagi ya 90. Aspek tentang tidur tidur cepat ya. Sebelum membahas tentang apa yang diamati ketika di lapangan, ini ada beberapa teori
untuk mengukur sejauh mana anak melihat tidur cepat. Ada metode polisomnogram, metode standar emas, kemudian alat pelacak tidur, dan yang paling utama mungkin kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan di sekolah ini, buku harian tidur seperti itu. Nah, melihat indikator yang terjadi di lapangan, masih banyak bukan siswa ini sebenarnya kalau mau meneliti ke tiap siswa itu harus ada semacam survei, kuesioner atau angket yang harus disebar. Tapi ini hanya beberapa indikator atau beberapa penelitian yang mungkin masing-masing personil kelompok tadi memberikan tanggapan atau memberikan usulan atau pendapatnya. Yang pertama, ini gelarnya Bu, nambah S2-nya MBA Bu. Makin bucin aja ya. Yang pertama, ditemukan anak usia SMK itu masih masih banyak yang suka keluyuran malam walaupun diberlakukan jam malam, dan masih banyak yang begadang, ya. Ini di rentang waktu jam 10 sampai dengan jam 11. Itu mungkin dari jurusan TKJ masih banyak yang main tadi yang seperti Pak tadi bilang e-sport ya sampai larut malam. Kemudian TKR kata Pak Dani tadi usulannya masih melihat konten-konten atau video-video yang tidak penting, sehingga mengakibatkan atau menimbulkan bangun kesiangan dan datang sekolahnya terlambat, jam 6 baru bangun. Kemudian dilihat dari apakah dia atau seseorang individu tersebut melakukan ibadah sholat subuh atau tidaknya. Yang kedua, mengantuk saat proses pembelajaran, terutama pada jam-jam krusial. Ketika pagi hari dia sudah bangun mandi segar, jam-jam berikutnya mungkin ada akibat tidur ngantuk pada waktu jam-jam tertentu, apalagi mata pelajaran yang dia tidak sukai, ya seperti itu. Kemudian ya hampir sama ini ditemukan siswa tidur di kelas karena malamnya tidur terlambat. Nah, kami berkesimpulan kalau dibahas secara ini panjang lama dan berkesimpulan rentang nilainya itu tidur cepat itu masih banyak yang tidurnya lambat ya. Jadi rentang nilainya kurang lebih 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk predikat tidur cepat ini 6. Kalau untuk menurut saya pribadi, ya tadi dikaitkan dengan mereka datang ke sekolah ya dengan apapun itu caranya bergerombol di fluid, kemudian pada lari pas menjelang 6:30 itu yang pasti saya melihat bahwa mereka sudah bangun di pagi hari, tapi di pagi harinya dalam tanda kutip kita tidak tahu poin hadis nomor 2-nya. Nah, jadi kalau misalkan melihat seperti itu, sebetulnya dari tidur cepat bisa dilihat mereka datang tepat waktu, bisa jadi mereka tidur cepat. Itu ada dua opsi ya, ada dua kemungkinan. Satu, bisa jadi mereka tidur cepat sehingga mereka bisa datang, dan yang kesiangan itu hanya di rentang 5 sampai 10 orang. Tapi bisa jadi gitu ya, dipaksakan bangun pagi karena memang walaupun tidurnya lebih dari jam 11 malam atau jam 12 malam, karena ditakutkan mereka mendapatkan sanksi gitu ya. Nah, cuma kalau menurut saya pribadi, melihat banyaknya mereka berdatang itu tepat waktu 6:30, berarti sebagian besar dari siswa kita itu sudah tidur cepat. Jadi penilaian 6, kalau saya ini kan jadi kudu nambah gitu 7 ya tadi kan berkurang ini kan, jadi lebih baik sih sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kelompok kami memandangnya dengan tadi dibandingkan dengan tadi
level gitu ya, dalam artian bahkan 5 menurut saya ya. Kenapa? Karena anak di kelas itu banyak yang yaitu tadi yang sudah disampaikan gitu, banyak yang mengantuk gitu ya. Perlu konsentrasi yang lebih buat anak untuk mengembalikan moodnya gitu lah. Jadi mungkin aturan 6.30 ini proses adaptasinya masih belum lama mungkin, entah kalau nanti gitu kan. Mungkin semuanya bukan hanya anak mungkin ya, semua artian bukan hanya anak, semuanya barangkali. Jadi ada pembiasaan yang sebelumnya kita jam 7 itu kan entah itu transportasinya juga, apalagi kesini kan ada lalu lintasnya dihalangi oleh kereta, itu juga lumayan gitu. Jadi kenapa cukup kalau menurut saya gitu. Jadi saya setuju terhadap pendapat Pak Yudi. Terima kasih semua. Pak Yudi berdasarkan ketika saya melihat di kelas, yang pertama aspek yang saya lihat itu dan bertanya kepada anak, siapa saja yang tidur sebelum pukul 10? Ternyata hanya beberapa orang. Jadi saya nilai itu hanya 60% saja gitu kan. Kemudian yang keduanya, kondisi saat pagi ketika saya mengajar, kalau misalkan gurunya itu lemah lembut, kemudian menyampaikannya datar, ceramah dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh juga gitu kan. Sehingga itu terlihat ngantuk dan lain sebagainya, karena mungkin malamnya itu tidurnya itu larut malam. Karena manajemen waktu yang mereka gunakan itu tidak sesuai. Yang harusnya tidur, mereka malah bermain gadget di malam hari. Jadi saya memang setuju dengan Pak Yudi. Kalau misalkan dan antisipasinya tindak lanjutnya yaitu gurunya harus sesuai atau dalam artian harus pintar-pintar bagaimana caranya anaknya itu tidak ngantuk di dalam kelas. Gitu. Akhirnya seperti itu gitu kan ya. Gimana caranya? Nah, apakah games atau apa dan lain sebagainya? Terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi yang sudah kami laksanakan, kami menentukan bahwa kebiasaan anak hebat itu ada di kebiasaan olahraga ada di level 9,5. Level ini kami tentukan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Yang pertama yaitu masuk ke dalam mata pelajaran yaitu PJOK. Ya, Ibu PJOK-nya ada di sini, mungkin bisa nanti menambahkan. Kemudian selain masuk di mata pelajaran juga ekstrakurikuler dengan beberapa prestasi seperti futsal, voli, kempo, basket dan lain-lain. Dan itu menunjukkan bahwa olahraga sudah sedemikian baik gitu di sekolah kami. Yang ketiga, nah ini mungkin yang akan menjadi barometer Bapak Ibu, silakan. Ketika tidak ada guru atau jam kos, mereka pun sering olahraga gitu di lapangan. Dan itu menunjukkan bahwa anak-anak kami gemar olahraga. Kemudian kebiasaan lain juga siswa-siswa kita sering berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Jadi banyak sekali anak-anak kami ketika ke sekolah atau pulang itu yang jalan kaki. Mereka mungkin di 50% ada kalau saya lihat. Ini terlihat dari macetnya dari arah sana ke sini gitu ya, karena banyak sekali yang jalan kaki. Kemudian hal yang lain pun mungkin di sini dapat dikatakan bahwa kami berharap dengan tingginya level yang sudah kami tentukan dari sisi olahraga, kami berharap bahwa manfaat olahraga bisa dirasakan oleh anak-anak kami, yaitu diantaranya sehat, jiwa dan itu saja barangkali. Terima kasih, maaf bagi yang tidak setuju dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tentang olahraga, melihat dari apa yang dilihat di sekolah kita khususnya, memang kalau misalkan berkaca kepada siswa, khususnya siswa putra, mereka gemar sekali melakukan kegiatan olahraga baik di lapangan, di kelas, di masjid ataupun lain sebagainya. Ada sekali ajang mereka untuk berolahraga dalam koridor yang mungkin positif dan ada sebagian yang negatif karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya yang ingin saya
komentari adalah memberikan angka 9,5 itu terlalu tinggi. Karena pada realitanya jiwa olahraga ini belum begitu tumbuh di siswi putri. Di kalangan putri kadang sebahagian kalau misalkan berolahraga itu yang penting mereka ganti baju olahraga, ikut kegiatannya. Kalau misalkan itu kegiatan olahraga yang tidak mereka senangi, mungkin di sisi, mungkin di samping, tidak mengikuti secara keseluruhan. Itu yang ada di lingkungan sekolah. Kalau misalkan di lingkungan eskul, mungkin hanya sebahagian saja siswi putri yang mengikutinya. Jadi angka 9,5 terlalu tinggi menurut kami. Turunkan menjadi 8,5 saja. Nah itu ya. Kemudian tadi antusiasme dalam pelajaran olahraga atau prestasi olahraga, gitu ya. Jadi silakan, saya yakin sebenarnya ada yang keberatan juga, yang lain masa 9,5 di kelas saya pada para olahraga, misalnya gitu ya. Ini perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu, karena nanti kita akan mencari solusi bagaimana agar 7 kebiasaan ini bisa meningkat, ya, bisa meningkat. Kalau kita berangkatnya dari 9,5, sepertinya memang udah nggak ada yang harus dilakukan, gitu ya. Betul Bapak Ibu? Mangga, kalau begitu silakan. Ada lagi nggak yang memang berdasarkan fakta tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Ajis, gitu ya, yang terlihat memang kalau melihat di mata pelajaran itu adalah olahraga yang dipaksakan, ya. Kalau ini kan kebiasaan, kalau kebiasaan itu sudah menjadi sebuah kegiatan dan dirasakan itu kebutuhan yang ada dalam diri. Dan misalkan ketika ini curhatan berolahraga juga Bu ya. Ketika anak itu jam pelajaran olahraga disuruh pemanasan, guru cana hayu-hayu tarakala panggung cara dicina. Nah itu bukti bahwa olahraga belum menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian jalan kaki itu pun karena dipaksakan, kegaduhan darahan, kegaduhan ongkos jadi jalan kaki. Tidak seperti Uyuy. Ayam kereta, ayam motor pasti jalan kaki, karena ayam sehat. Nah, jadi menurut saya ya levelnya kalau tadi Pak Anies 8,5 menurut saya bisa dilakukan. Terima kasih. 8,5. Kami dari kelompok 2 ingin mencoba menilai tentang karakter yang ada di sekolah kita, yaitu adalah tentang beribadah. Di mana sebetulnya beribadah ini ada plus dan minus dalam artian ada yang nilainya besar dan ada yang nilainya kecil. Sehingga nanti kita akan menarik rata-rata ini. Yang pertama yaitu adalah kedisiplinan, di mana tepat waktu mengikuti kegiatan ibadah. Kami menilainya di sini adalah 50. Kemudian yang keduanya adalah kepatuhan, mematuhi tata tertib saat beribadah. Contohnya adalah doa sebelum belajar itu nilainya bagus, itu adalah 80. Kemudian yang ketiga, kesadaran pribadi, di mana di sini inisiatif beribadah tanpa disuruh. Kami menilai ini adalah 50. Kemudian yang berikutnya adalah khusyuan, fokus dan tidak bermain saat beribadah. Itu nilainya adalah 60. Dan yang terakhir partisipasi aktif, yaitu adalah ikut serta dalam kegiatan keagamaan di sekolah, itu nilainya 70. Jadi di total rata-ratanya adalah 60. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pendapat dari kelompok 2 terkait kesadaran diri siswa dalam beribadah. Walaupun kita sudah menyiapkan waktu untuk beribadah, contohnya sholat zuhur, itu diberikan waktu lebih panjang dalam beristirahat, tetapi masih banyak siswa yang ketika masuk jam pembelajaran, Bu izin saya belum sholat zuhur, dan mereka itu lebih mengutamakan jajan, bermain bola, ngobrol dibandingkan dengan sholat zuhur. Atau mungkin
kebiasaan P5 kita sudah mengajar anak sholat duha. Kalau tidak didampingi dengan guru pendamping, kadang mereka saya udah padahal belum. Dan mungkin ini yang memang terupdate beribadah yang sudah kita biasakan dalam kebiasaan positif, Ibu. Setiap hari kita kan ada didampingi oleh wali kelas membaca, menghafalkan juz amma, juz 30 untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 juz 29. Sebetulnya kadang kalau kita membiasakan diri di rumah untuk membaca Al-Quran sangat sulit walaupun mau 1 atau 2 ayat. Maka kami menjembatani dalam kebiasaan baik membaca ayat suci Al-Quran 1 atau 2 ayat di sekolah setiap pagi. Tetapi memang kesadaran anak-anaknya juga dalam beribadah kurang. Kadang banyak anak yang jika tidak didampingi mereka malah tidur, ngobrol, bahkan ada beberapa kondisi kelas yang seperti apa ya, kalau bahasa Sunda mah lewat gitu ya Bu, baca doa bismillah makan ayah ngontrol, baca doa bismillah we hukum gitu. Jadi memang kesadaran beribadahnya 62 boleh, tapi mungkin kurang juga. Nah itu harus dibenahi gitu kesadaran anak-anak ya dari kita. Ya, terima kasih. Hasil diskusi di kelompok 6, yaitu kebiasaan yang ke-6 bermasyarakat. Dari hasil diskusi kami bahwa untuk skalanya kami menetapkan nilainya di angka 6. Poin-poin yang kami diskusikan untuk melihat anak-anak kita bermasyarakat itu kategorinya apa saja. Di antaranya kami ada 5 poin. Yang pertama, menanamkan nilai gotong royong dan nilai positif di masyarakat. Jadi kalau untuk gotong royong kami kasih poin 6. Kemudian yang kedua, menghormati dan memahami perbedaan. Itu nilainya 7. Kemudian menggunakan fasilitas umum dengan bijak. Kalau ini nilainya 5. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang banyak biasanya diikuti oleh siswa kita itu dalam kegiatan Karang Taruna. Kita kasih poin 7. Kemudian yang terakhir kategorinya adalah menjadi teladan di lingkungan. Kalau ini masih angka 5. Jadi dari total skor 30 dibagi 5 kategori, nilainya 6. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa anak yang saya wawancara dan juga memang terkait dengan tugas penulisan sejarah, baik itu dari sejarah keluarga. Jadi kebanyakan anak itu lebih cenderung aktif di luar rumah dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Sebenarnya ada faktor yang cukup agak miris gitu, karena mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada di rumah, sehingga mereka lebih, untungnya pelariannya memang ada positif ada negatif, tapi kebanyakannya kalau yang dari hasil 12 kelas yang saya ajar itu kebanyakan pelariannya ke positif. Di antaranya berkumpul dengan teman-teman, betul tadi yang Pak Yon ceritakan bahwa kebanyakan di Karang Taruna memang ya, dan banyak sekali anak-anak kita yang bahkan sampai izin dari sekolah ini untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna di rumahnya, gitu. Bahkan dari beberapa anak di sini saya pernah lihat mereka itu adalah pengurus aktif dan memang terjun langsung ke lapangan apabila ada sesuatu hal yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat yang lain ikut bergerak. Ada beberapa anak yang memiliki pengaruh seperti itu. Jadi kalau bermasyarakat, menurut saya ini adalah salah satu nilai lebih bagi anak-anak yang ada di sini. Berbeda nanti ketika saya membahas kelompok 5 tentang lembang belajar, itu nanti ada hal lain. Tapi kalau untuk bermasyarakat, saya bisa katakan anak-anak kita cepat masuk dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya.
mau bagaimanapun itu orangnya, mereka bergaulnya supel itu. Gitu. Baik itu dari hal negatif dia masuk, tapi ke positif juga dia masuk juga. Dan ada beberapa anak yang tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitarnya dengan jawaban yang simpel, kenapa kamu kok tetap bermain atau bergabung dengan anak-anak yang di tongkrongan itu? Jawabannya simpel aja, karena mereka, Pak, kalau saya ada apa-apa cepat ngebantuinnya dibanding dengan anak-anak yang dikatakan kalau kita di sekolah bilang pintar, baik dan sebagainya, tapi kalau ada apa-apa cuek cuma hari-hari gitu kata mereka. Jadi rasa solidaritas yang membangun anak-anak bergaul di lingkungan masyarakat itu di sini menurut saya kuat. Apalagi kalau ada satu kegiatan dan anak itu cukup diberitahu by WA, dia ada acara dia mereka langsung hadir untuk membantu. Itu menurut pandangan dari kelompok 5. Jadi kalau bisa dikatakan tadi di situ nilainya 6, kalau saya melihat anak di sini 8 bisa untuk kegiatan masyarakatnya. Gitu. Kalau saya lihat di sekolah ini, ketika mereka ikut ekskul, mereka itu berusaha untuk ikut bermasyarakat. Ketika mereka dengan antusias mengikuti kegiatan HUT RI, itu juga bermasyarakat. Ketika mereka ikut porseni, juga itu juga merupakan bermasyarakat juga. Jadi kalau saya lihat di sekolah kita ini bermasyarakatnya itu cukup bagus, ya. Juga ada lagi yang tersentuh di hati itu ketika bermasyarakat itu mereka itu sekarang membangun masjid, ya. Mereka ingin bermasyarakat itu dengan menjumlahkan sejumlah uang jajannya untuk sumbangan masjid. Itu juga bermasyarakat. Jadi kesimpulannya menurut kelompok 7 ini, saya bisa kasih nilai 7 untuk bermasyarakat di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makanan sehat dan bergizi, kalau menurut kelompok kami, kesadaran anak sekolah di SMK 1 dan SMK terhadap pentingnya makanan sehat dan bergizi ini masih tergolong rendah dan menjadi tantangan besar. Hal ini terlihat dari perilaku mereka yang cenderung memilih makanan yang tidak sehat seperti gorengan, makanan pedas, makanan cepat saji atau mie goreng dan lain-lain, dan minuman kemasan. Dan menurut kelompok kami, poin makanan bergizi dan sehat ini belum memenuhi akan kecukupan gizi harian. Untuk solusinya, dari peran orang tua memberikan pembelajaran personal bergizi, dan untuk solusi dari sekolah edukasi interaktif perihal makanan sehat dan bergizi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk poin mungkin 5 sampai 6 untuk makanan sehat dan bergizi. Terima kasih. Secara keseluruhan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 mengenai makanan sehat dan bergizi. Siswa kita masih tergolong rendah. Beberapa ini apa yang saya perhatikan, memang beberapa siswa sekarang sudah ada mulai dari rumah. Tapi saya lihat untuk menunya kebanyakan masih goreng karbohidratnya lebih tinggi, Bu. Gradasi dengan ini. Kemudian dari kesiapan jajanan juga saya lihat masih belum memenuhi jajanan yang sehat. Kebanyakan anak kita masih senang jajan yang perempuan seperti kasihan, yang gorengan, seblak, dan sebagainya. Kemudian yang saya khawatirkan juga, sering saya karena kebutuhan remaja besar, sering saya kasih arahan ya kalau nasihat ke anak-anak tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, terutama menghindari minuman-minuman yang berkemasan, karena ada beberapa kasus juga siswa di kita terkena penyakit yang cukup berat, ada yang sampai gagal ginjal ya, saluran cuci darah. Kemudian ada yang juga kebanyakan yang sakit lambung cukup parah. Dan itu saya beri contoh kepada anak-anak supaya lebih banyak minum air putih, kemudian makan makanan yang lebih sehat. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang kita
disampaikan oleh kelompok 4 dan juga Budian. Ini melihat biasanya kalau di pagi di jam pagi ketika anak-anak itu masuk, biasanya ada yang juga izin untuk sarapan gitu. Dan sarapan mereka ada yang sarapan itu beli gorengan, hanya gorengan, tidak tambah nasi. Dan di kesempatan lain juga saya bertanya ke anak-anak, apakah kalian dari rumah sudah sarapan? Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka tidak terbiasa sarapan pagi, karena kalau sudah sarapan pasti langsung ke mulas karena gitu, seperti itu. Jadi sarapan paginya betul-betul sarapan yang jajanan yang ada di sekolah. Sementara tadi disampaikan itu sarapan yang ada di sekolah, makanan yang ada di sekolah itu ya tidak lebih dari gorengan, seblak gitu ya. Pokoknya makanan-makanan yang jauh dari bergizi, sehat dan bergizi. Jadi hanya sebatas memenuhi supaya mereka kenyang saja, bukan seperti itu. Jadi itu sepakat dengan Durian di level 4 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan mewakili kelompok 5, kami dari kelompok yang menyoroti tentang tema belajar. Nah, kami melihat bahwa karena melihat dari adaptasi itu belajar secara akademik, tentunya belajar itu banyak dari sudut pandang dari belajar musik apa gitu. Tapi kelompok kami mengajarkan pada akademik di kelas, bagaimana anak itu mulai belajar di kelas dan datang ke kelas. Bisa kami simpulkan bahwa anak kalau menilai kelompok kami itu nilainya masih di level 5. Nah, kenapa levelnya masih di level 5? Karena yang pertama, motivasi belajar anak itu masih rendah. Terus kemudian kurangnya inisiatif yang ada pada anak. Jadi masih ada anak itu selevel SMK masih pengaturannya seperti anak SD. Ayo nanti Bapak tulis ya. Ayo yang ini dilihat ya. Coba pinjam di bukunya ini di perpus ya. Padahal kalau menurut hemat kami sebagai pengajar untuk level SMP itu sudah bukan di taraf itu sebetulnya, tapi sudah memiliki kesadaran bagaimana ketika mereka membutuhkan apa yang menurut mereka perlu dipelajari, mereka tuh harus ada inisiatif. Dan ini masih belum terlihat. Kurang disiplin dalam penyelesaian tugas dari masing-masing guru mata pelajaran, sehingga kalaupun direkap nilai masih banyak beberapa anak itu bolongnya. Terus tidak tertib saat belajar. Di antaranya anak modus pura-pura ke air, lama ke airnya itu bisa sampai berapa menit. Jajan dulu entah apa nyimpan ya. Nah, yang terakhir penyampaian hasil ulangan masih banyak yang belum tuntas. Kalau kita lihat rekapan nilai dari anak-anak kita itu dari tahun memang belum ada perkembangan signifikan. Terus terang saja secara akademik memang anak-anak menurut pemahaman kami ya, khususnya saya pribadi dari pelajaran sejarah yang saya mengajar di kelas 10, 12 kelas. Dari 12 kelas itu baru 1-2 yang terlihat anak itu memang ada keinginan untuk belajar. Nah, saya penasaran tentunya baru selama ini saya mengajar di satu sekolah kok ada satu lingkungan di mana motivasi belajar itu kurang. Ternyata satu permasalahannya, daya dukung keluarga itu sangat-sangat berpengaruh, dan kalau dibilang minus di lingkungan sini, saya berani bilang minus. Kenapa? Banyak dari cerita yang mereka tuliskan, kebetulan di awal belajar saya selalu memberikan tugas untuk menceritakan sejarah dari keluarga masing-masing. Mirisnya kalau saya baca dari 12 kelas itu, banyak anak yang bahkan tidak mengakui orang tuanya. Karena perilaku orang tua, anak mengerti permasalahan di rumah tangga itu tahu gitu. Yang terakhir ini bahkan ada anak yang saya tanya justru malah nangis. Nangisnya kenapa? Karena merasa dianaktirikan oleh ibunya yang tidak diurus. Ada yang begitu. Jadi intinya keluarga itu berperan penting, dan bahkan ada anak yang ketika tidak sekolah, orang tua tuh bilang ini, ya sudah kami mengundurkan diri saja. Tahu-tahunya anaknya suruh kerja, mungkin paket di gudang sekitar sini ada. Atau ada kasusnya di kelas saya waktu itu,
udahlah anak tidak akan saya sekolahkan, ngapain sekolah juga tidak menghasilkan uang. Jadi banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga anak pun datang ke sekolah itu, kalau pertanyaannya anak semangat datang ke sekolah, iya. Tapi untuk belajar, saya bisa pastikan masih di level abu-abu keluarnya itu. Kenapa? Karena anak datang ke sekolah itu kebanyakan untuk berkumpul dengan teman-temannya, menjalin hubungan dan meningkatkan rasa kenyamanan dalam hidupnya. Dengan cara apa? Berkelompok dengan teman-temannya. Itu. Makanya itu bisa lihat sendiri fakta di sini. Anak-anak kumpul keluar main bola, tadi olahraganya bagus gitu ya. Atau ngobrol di satu sudut tempat, yaitu ngobrol. Bahkan tanya aja ke beberapa guru, kalau ngobrol pasti nggak jauh ngomongin keluarga, ngomongin ayah aku caranya begini, oh ini tuh begitu gitu. Karena keluarga penting. Kayak kebetulan mungkin perlu diketahui bahwa kebanyakan orang tua di sini kerja di luar negeri ya sebagai pegawai. Jadi pengurusan anak itu digajikan ke paman tua atau kakek neneknya yang sudah sepuh, sehingga anak kurang pengawasan. Jadi kalau belajar itu, bahkan ada beberapa orang tua yang mengatakan alhamdulillah pas dongkak ke sekolah perkara mau belajar atau bagaimana ya sudah lah gitu. Karena masih ada ini bahwa sekolah itu tidak menghasilkan uang, jadi dulu membantu orang tua. Nah maka dari itu dan dari prestasi akademik pun kami belum menemukan ya, maksudnya juara debat bahasa Inggris atau mengikuti OSN juara sampai tembus ke provinsi atau apa belum. Jadi berdasarkan data itu kami simpulkan bahwa kami menilai untuk tempat belajar nilainya masih 5. Itu pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin ingin mencoba gitu ya. Kebetulan saya guru produktif tata busana ya. Alhamdulillah kalau di tata busana itu sekarang anak-anaknya itu benar-benar semuanya antusias belajarnya tinggi gitu, sehingga guru-gurunya pun harus bisa menyamai atau lebih belajar lagi juga dari anak-anak seperti itu. Alhamdulillah sekarang kelas 10, 11, 12 ya, yang sekarang ada di sini itu khususnya tata busana ya, karena saya mengajar di tata busana. Mereka dari segi tugasnya juga melaksanakan, walaupun ada 1-2 orang itu yang biasa gitu ya, yang suka telat dan lain sebagainya, tapi sebagian besar mereka antusias belajarnya tinggi, mereka rasa ingin tahunya tinggi gitu, sehingga pada saat belajar pun untuk sekarang kalau kemarin dulu mungkin sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budi ya, tapi untuk sekarang untuk ingin ke kamar mandi pun itu mereka cepet-cepet gitu, jadi nggak ingin ketinggalan kalau di tata busana seperti itu. Dan alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan ya, terlihat juga dari sekarang pendataan TKA alhamdulillah ada sekitar 80% yang mengikuti TKA untuk di tata busana seperti itu. Ya mungkin kalau saya penilaiannya di tata busana tidak berapa tadi kenapa Budi 5 ya Bu ya. Ya mungkin sekarang 8 lah gitu untuk di tata busana, karena anak-anaknya sudah mulai bisa antusias belajar lagi. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skillnya itu juga bisa dikatakan memuaskan lah menurut saya, dimana anak-anak yang pada akhirnya PKL dari skillnya itu mereka dihargai, diapresiasi oleh perusahaan-perusahaan, bahkan banyak yang dapat uang gitu ya. Cuman dari sisi ini Bu ya, akademis maka berpikir, menurut saya kita di sini perlu meningkatkan lagi, terutama itu tadi kerangka berpikirnya masih di C3, C2, C1 gitu. Kalau diajak ke C4, C5 yang kita kasih pertanyaan atau kita kasih PR yang sifatnya menganalisis atau mengevaluasi itu rada kurang gitu. Nah ini entah apa karena ada hubungannya dengan gemar belajar dalam artian mempelajari materi akademis dan lain, atau karena apa. Tapi saya juga setuju terhadap pendapat Pak Budi, banyak faktor, salah satunya adalah latar belakang kehidupan sosial di
rumahnya. Ini saya dapat dari masukan beberapa industri Bu, yang memberikan masukan bukan hanya dari skill tapi dari sisi latar belakang. Jadi ketika mereka menerima anak dari kami, Bu tolong perhatikan ini anaknya kayaknya ada, oh iya berarti memang PR kita sangat banyak, terutama dalam hal yang seperti tadi Pak Budi sampaikan. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak berangkat dari rumah ke sekolah bukan mau belajar. Ini hasil penelitian. Terus mereka mau ngapain? Mereka ingin bahagia. Jadi apa sih gambarkan Pak Budi tadi? Mereka pergi dari rumah ke sekolah itu untuk lari dari kepahitan di rumah. Betul Pak Budi? Iya. Masalahnya lucu. Kita lihat. Jadi hasil penelitian banyak sekali kasus anak-anak yang pergi dari rumah ke sekolah itu satu dapat pesna umur sakilma unggal enjing-enjing nganggo seragam tas angkat di bumi lumayan juga dapat bekal. Yang kedua tadi mama sareng bapak para siawae rudet mendingan di sekolah bisa mental. Belajar mungkin nomor 2089. Masalahnya Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang di luar rumahnya yang mendapat amanah untuk mendampingi pertumbuhan mereka sudah menyediakan diri untuk membahagiakan mereka? Minimal misalnya mengajak tersenyum, menepuk bahunya, dan mendengarkan kalau mereka bercerita. Saya ingin sharing, ada satu sekolah binaan saya berbeda dengan kemampuan akademik ya Bu ya. Kalau ini kita bicara passionnya, keinginan, rasa ingin tahu ya, dan regulasi diri, ya, kemampuan dirinya untuk memacu dirinya sendiri belajar. Betul, faktornya bermasyarakat itu di rata-rata 7. Nah, dengan kondisi anak-anak kita seperti ini, dan kita sudah tahu bahwa kita harus bekerja sama dengan masyarakat, dengan orang tua, Bapak Ibu, silahkan rumuskan ya, di tataran kebijakan. Nanti hasil perumusan Bapak Ibu akan masuk ke kepala sekolah. Sebenarnya kita harus bikin kebijakan begini supaya mereka bisa tidur cepat misalnya. Kita perlu buat kebijakan ini, kita perlu buat aturan ini dan seterusnya ya, agar kondisi anak-anak kita yang rata-rata di 4 sampai 8,5 ini bisa berkembang. Kita targetkan ini bukan sulap, tidak mungkin seperti siapa itu Sangkuriang semalam jadi nggak bisa. Tapi kita akan memulai dengan, jadi kita harus ngapain? Apa yang harus kita buat? Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Apakah kita harus buat buku kontrol kegiatan harian? Hebat, kegiatan anak Indonesia hebat gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Atas nama Salida Salbumi, jatan atas mainnya. Hasil diskusi dari kelompok 2 ada beberapa mungkin ya yang jadi pembahasan. Yang pertama mungkin diintegrasikan dengan visi dan misi sekolah, yaitu berupa menjadikan kebiasaan anak hebat itu dijadikan sebagai budaya sekolah ya. Salah satunya dengan tadi cara-cara Bu ya. Lalu memasukkan nilai-nilai karakter tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum. Entahlah disampaikan ke mana
sepilkan ya ibu bapak. Lalu yang kedua, ada kebijakan jadwal sekolah juga yang mendukung. Salah satunya yaitu menyusun jadwal yang memungkinkan siswa bangun pagi dan tidur cukup. Contohnya tidak memberikan tugas berlebihan. Meskipun sebenarnya ya guru-guru di sekolah mungkin tidak memberi tugas berlebihan, tapi si anaknya yang kadang lagi kelas mah hari-hari jadi wayahna guru bereskeun katanya. Nah, dibereskannya di rumah. Nah, itu memakan waktu gitu ya. Lalu menyediakan waktu khusus untuk olahraga dan ibadah. Tes. Ada ya. Menyediakan waktu khusus ya, jadi ada jadwal rutin. Contohnya misalnya pagi-pagi ada sholat duha, selain kan kita sudah ada tahfiz ya, tiap pagi-pagi hari Selasa, Rabu dan Kamis untuk penambahan kebiasaan beribadah. Ada sholat duha juga ya, bisa di lapang atau bisa di kelas dengan wali kelas ya, supaya jadi kebiasaan juga. Lalu yang ketiga, sama dengan UI, ada kemitraan dengan orang tua ya, melibatkan orang tua dalam pembinaan kebiasaan di rumah. Atau tapi kalau tadi di sekolah kita punya tidak memungkinkan. Ini hasil diskusi dimana kalau ada parenting juga gitu ya, ada parenting juga, tapi ya gitu ya, ini salah ribu gitu ya. Lalu yang keempat, ada monitoring berkala juga yang dilakukan melalui observasi dan lembar kendali kebiasaan yang diisi oleh siswa. Observasi tersebut dilakukan oleh wali kelas, dan lembar kendali itu berupa jurnal harian. Lalu guru atau wali kelas memberi umpan balik terhadap jurnal tersebut. Yang terima kemudian ada pendampingan khusus juga dari BK dan atau dari teman-temannya ya, dari mentor sebayanya. Lalu yang keenam, ada lingkungan kelas juga yang mendukung berupa poster-poster motivasi atau ada reward yang menunjukkan konsistensi. Sebenarnya reward ini pernah saya berikan waktu saya tahun kemarin ya, tahun kemarin pernah berikan reward di mana di kelas itu ada judulnya mana bintang. Nah, di mana setiap ada perbuatan positif dari anak tambah bintangnya. Makanya di kelas sebenarnya ada catatan buat para guru yang masuk. Kalau ada nilai dari anak, mau dari kerapihan, mau dari apa misalnya ya tepat waktunya, kayak disiplinnya, atau dari hari ini mah ini sekarang ini semangat banget saya suka, boleh dikasih bintang. Nah, di akhir tadinya mau evaluasinya akhir bulan, tapi mungkin gurunya lupa, jadi setiap yang memberi bintang itu selalu saya sebagai wali kelas yang mana rajin kuatkan ke kelas dari ya WC pernah dibersihan di kosongannya, rajin lah kasih bintang. Tapi karena jarang dilakukan ya ada gitunya ya, jadi evaluasi pemberian rewardnya hanya 1 semester sekali, tiap dibagi rapat dikasih reward. Nah, itu mah dilakukan, tapi ya terus di reward juga disediakan ada sertifikat di tembok itu buat jadi murid terbaik bulan ini, tapi tidak berjalan. Nah, kita kayaknya catatan tidak lengkap gitu. Harus ada kerjasama semuanya sebenarnya. Lalu itu dari kelompok 2 dari kelompok 3 cuma ada 3 poin sebetulnya, tapi mudah-mudahan 3 poin ini menjadi solusi terbaik khususnya dalam peningkatan kegiatan siswa dalam berolahraga. Nah, yang pertama berangkat dari pernyataan Umi Witri nih,
bahwa berolahraga itu masih dilatar belakangi keterpaksaan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang mungkin kurang berminat dalam olahraga. Caranya seperti apa? Yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa olahraga adalah aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu harus sampai pada pemikiran dan hati siswa kita, sehingga betul-betul tanda kutip terpaksa itu bisa sedikit demi sedikit hilang dari siswa. Kemudian yang kedua, buatlah statement atau pernyataan kepada siswa bahwa olahraga itu merupakan bagian dari yang kedua, buatlah olahraga sebagai bagian dari kegiatan bersama keluarga. Konkretnya seperti apa ya? Walau bisa, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Yang jelas ada keterikatan antara siswa dengan keluarga yang menjadikan bahwa olahraga itu sebagai tuntutan tuntutan yang memang seharusnya terlaksana baik di sekolah maupun di keluarga. Kemudian dari pihak sekolah sendiri bisa dijadwalkan olahraga secara teratur. Misalnya hari Jumat dijadwalkan jam ke-1 dan ke-2 untuk olahraga bersama, gitu ya, Bu Nia. Selanjutnya, berikan juga motivasi kepada siswa. Ketika siswa mau berolahraga, kemudian siswa mempunyai prestasi, dan prestasi itu luar biasa, bisa membantu siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menggunakan jalur prestasi. Seandainya siswa betul-betul, karena di SMK kita kan alhamdulillah sudah banyak siswa yang mendapatkan penghargaan tingkat kabupaten ya Bu Is ya, provinsi juga ada, alhamdulillah. Nah, motivasi dengan hal-hal seperti itu pada akhirnya siswa menjadikan bahwa olahraga itu merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari. Kemudian poin yang kedua, ini terkait dengan seperti yang Ibu nyatakan tadi, berapa sih jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekskul? Nah, ini mungkin harus ada kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah terutama, yang akhirnya menjadi kebijakan Kepala Sekolah bahwa ekskul itu merupakan salah satu kegiatan yang mengikat, dalam arti ujung-ujungnya wajib diikuti oleh siswa, terutama ekskul yang berlatar belakang atau berbasic olahraga. Nah, mungkin dengan cara itu siswa akan lebih lebih terbiasa berolahraga. Kemudian ya istilahnya begini, dari keterpaksaan atau dari dipaksa akhirnya menjadi sebuah karakter, atau dengan kata lain akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Setelah kebiasaan terbentuk, maka akan terwujudlah apa yang kita harapkan dalam nuansa 7 anak hebat, begitu. Kemudian yang terakhir, nah mungkin ini yang menjadi solusi yang terbaik juga sebetulnya, buatlah sekolah itu seperti taman kota. Di taman kota fasilitas olahraga itu banyak sekali. Nah, setiap ada waktu luang itu siswa dapat bergerak sesuai dengan pilihan-pilihan alat olahraga yang ada di sekolah, yang mudah-mudahan hal itu bisa dinikmati, diminati, dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang kita harapkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hasil diskusi dari kelompok 4 tentang solusi untuk makanan bergizi dan sehat. Ada 3. Yang pertama, kolaborasi dengan orang tua, yaitu komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai makanan sehat yang disajikan lokal untuk anak. Yang kedua, kebijakan target sekolah yang jelas dan lingkungan yang mendukung
atau sekolah dapat membuat kebijakan kantin untuk menjual makanan yang bergizi, cemilan yang sehat, dan minuman yang sehat. Yang terakhir, seminggu sekali diadakan makan bersama dengan menu seminimalnya menu yang sehat dan bergizi, dalam kurung ya, makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, dan protein. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan kesempatan. Sebenarnya di sini saya hanya akan membacakan hasilnya saja, karena tadi sebelumnya tidak ikut diskusi ya. Baik, hasil diskusi dari kelompok 5 yang pertama, koordinasi dengan orang tua mengenai perkembangan siswa. Yang kedua, sekolah ramah anak. Selanjutnya, memperkuat peran guru BK untuk mendampingi siswa yang mengalami masalah belajar. Selanjutnya, melakukan penilaian autentik agar siswa merasa dihargai proses belajarnya, bukan hasilnya. Mengadakan program motivasi dan pembinaan secara berkala, misalkan outbound atau seminar, jadi yang sifatnya lebih santai namun tetap ada nilai dan karakternya. Dan yang terakhir, menerapkan metode belajar aktif, kreatif, dan digital. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tanamkan nilai kepedulian sejak dini. Jadi kita mungkin dari orang tuanya juga atau dari ibu bapak guru bisa memberikan contoh dalam membantu orang lain. Atau misalnya yang sudah berjalan, kita kalau ada siswa yang dapat musibah itu suka ada sumbangan ya dari catering dari teman-temannya. Kemudian libatkan dalam kegiatan sosial keluarga. Berarti ini dari fondasi keluarganya. Misalnya dengan menjenguk keluarga yang sakit atau berbagi, misalnya kalau ketemu dengan orang nulis atau apa, berbagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, dorong partisipasi dalam gotong royong. Contohnya ikut kerja bakti di lingkungan. Kadang-kadang ada di lingkungan itu ada acara cukup misalnya seperti itu. Anak-anak mulai diajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat adalah latih kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Contohnya dengan membuat kampanye kebersihan. Tentu saja ini juga harus dari dirinya masing-masing, seperti tadi yang Ibu pengawas bahas tentang sampah ya. Memang di kita itu terasa bahwa jangankan siswa, kadang ibu bapak guru juga masih sampah bekas dirinya sendiri kadang-kadang lupa tidak ditempatkan ke tempatnya. Kemudian yang kelima adalah adakan program sekolah berbasis komunitas, misalnya seperti ekskul peduli lingkungan, pramuka yang suka berbakti di lingkungan sekitar. Yang keenam adalah berikan tugas nyata yang berdampak, misalnya poster ajakan peduli lingkungan ke masyarakat dan lingkungan sekitar. 7. Refleksi dan diskusi rutin. Diskusi rutin ini mengenai program yang sudah diterapkan. Jadi program itu bukan hanya diumumkan, dilaksanakan mungkin hanya sekali dua kali, tetapi juga dievaluasi apakah program ini bisa continue dan anak-anak paham tentang apa yang harus dilakukan untuk aktif bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya dulu, tidur cepat konteksnya sama dengan tidur awal enggak? Sama ya? Oke. Tidak terlalu malam ya. Oke, solusinya gimana caranya supaya siswa itu tidur awal? Yang pasti di sekolah kita yang harus pertama dilakukan adalah menimbulkan atau memupuk kesadaran manfaatnya tidur awal itu seperti apa. Itu bisa nanti secara
tersebut. Terutamanya itu menimbulkan kesadaran, karena kalau tidak sadar susah sekali bagi siswa untuk melakukan hal itu. Tekniknya seperti tadi, bisa melalui pemilihan wali kelas ataupun guru mapol. Ya. Untuk yang kedua, membuat rutinitas tidur yang konsisten. Nah ini membuat rutinitas ini perlu dipantau juga ya, karena untuk memantau masalah tidur ini susah sekali karena kita tidak berhadapan langsung dengan siswa. Oleh karena itu kita di sekolah bisa membuat ya, kalau waktu Ramadan itu ada buku Ramadan gitu ya. Nah kalau kita sekarang untuk informasi 7 kebiasaan Indonesia Hebat ini bisa bukan masalah tidur awal aja tidur cepat, tapi keseluruhannya bisa dibuat di buku pedomannya. Nanti setiap siswa di datanya evaluasi diri aja. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memotivasi saja. Yang isi siapa bukunya? Ya mereka sendiri. Ya. Tidur jam berapa? Terus tadi dari awal jam 7 kebiasaan itu silakan siswa itu ngisi sendiri. Cuma kita sebagai kita memfasilitasi mereka supaya mereka bisa mencatat hal tersebut. Contohnya dengan membuat buku panduan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini. Mungkin itu bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa. Dan yang pasti adalah konsistensinya sebagai guru untuk memeriksa atau menindaklanjuti hal tersebut. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Untuk yang selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka tidur. Nah ini hal ini berat juga, tapi pasti bisa dilakukan ketika kita ada pertemuan awal peserta didik, penerimaan peserta didik baru, itu bisa disampaikan bahwa fasilitas ataupun tempat tidur mereka diusahakan nyaman. Nyaman di sini tidak berarti bagus, tapi ketika tidur ya lampunya dimatikan, karena itu sangat berpengaruh sekali ya. Ketika lampu nyala terus kita masih berada di kamar, itu untuk menuju ke ngantuk itu susah juga. Apalagi ketika tidurnya, kalau kita tidur lampunya masih menyala, itu kualitas tidurnya bisa berkurang. Nah ini tekniknya seperti tadi, yaitu penyuluhan kepada orang tua siswa. Jadi ciptakan si kamar itu enak untuk tidur. Tapi memang kondisi di kita tidak semuanya semua siswa bisa memiliki tempat tidur yang bagus. Mungkin bapak dan ibu wali kelas ketika kunjungan ke rumah-rumah atau siswa itu mereka menemukan kondisi yang mengkhawatirkan. Ya. Untuk yang selanjutnya, hindari aktivitas yang bisa menstimulus susahnya tidur, terutama ini main game. Ketika si anak main game pasti pengen terusan, terus aja main game sampai lupa tidur. Tidurnya jam 2, jam 3 pagi-pagi kesiangan. Yang terakhir, pastikan si anak itu tidak dalam keadaan kenyang ataupun tidak dalam keadaan lapar. Kalau lapar itu pasti tidurnya tidak kenyang. Tapi kalau kenyang itu tidak sehat. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Caranya bagaimana?